tanya begini, adik-adik kemarin di pertemuan pertama kan sudah belajar tentang singkatan Latin dan lain-lain, kita review lagi ya. Kemudian yang kedua kemarin juga sudah belajar tentang resep standar, dan kemudian yang kedua adalah selain resep standar yang kedua mengubah bentuk sediaan. Nah, yang ketiga ini kita akan lakukan perhitungan dosis. Apa? Nah, besok kalau sudah lulus, adik-adik akan melakukan menerima resep gitu ya. Kalau menerima resep, salah satunya adalah untuk mengecek apakah resep tersebut dosisnya sesuai tidak dengan pasien. Nah, proses pengecekan tadi namanya screening. Kalau adik-adik belajar tentang screening resep itu ada 3 macam. Yang pertama adalah screening administratif, artinya adalah screening di mana untuk memastikan resep tersebut bisa dilayani atau tidak, apakah resepnya asli, ditulis oleh dokter yang memang benar-benar dokternya, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengenai screening farmaseutis. Kalau screening farmaseutis ini titik tangkapnya adalah bagaimana apakah resep tersebut sudah ada inkompatibilitas tidak, ketika dicampur dan lain-lain itu bisa campur beneran atau tidak. Dan yang ketiga adalah screening klinis. Nah, salah satu dari screening klinis adalah bagaimana menghitung dosis. Nah, oleh karena itu di sini akan saya sampaikan bagaimana sih cara memastikan apakah dosis yang ada di dalam resep itu sudah sesuai atau belum. Nah, hari ini saya hanya akan menyampaikan 2 kasus, di mana kasus ini karena ini pertemuannya online, nanti adik-adik akan mengerjakan secara mandiri, dan nanti hasilnya saya minta tolong untuk bisa masing-masing mengunggah ke elab ya. Nanti akan saya settingkan setelah kuliah ini selesai. Waktunya sampai kapan? Waktunya sampai dengan 1 minggu gitu ya. 1 minggu nanti bisa di upload di elab. Nanti mungkin sebelum lebaran aja gitu ya. Nanti masa lebaran masih ngitung dosis gitu. Tapi waktunya akan saya buka sekitaran 1 minggu. Oke, nah nanti kalau ada pertanyaannya bisa di capture dulu ya, biar nanti tidak terlewat. Oke, nah kasusnya ini ya adik-adik, pasien anak usia 6 tahun dengan berat 20 kg mendapatkan resep sebagai berikut. Nah, jadi resepnya ada 2. Yang pertama adalah amoxicillin tablet 3, biji tablet 5, campur dan buat pulveres sejumlah 10 gitu ya. Tandai 3 kali sehari 1 pulveres. Yang kedua adalah paracetamol sirup 1, tandai 3 kali sehari 2,5 ml. Oke, sudah di capture ya. Nanti juga akan saya tampilkan di elok, tapi mendingan di capture dulu. Nah, apa yang kemudian menjadi pertanyaan? Yang menjadi pertanyaan adalah dosis sekali minum dan sehari minum pada resep tersebut. Yang kedua adalah dosis lazim untuk masing-masing zat aktif. Kemudian apakah dosis dalam resep tersebut sesuai atau tidak. Jadi apakah share screen saya hilang? Iya Pak, hilang Pak. Oke. Oke ya, sudah kelihatan ya sekarang ya, apakah dosis dalam resep tersebut sudah sesuai. Nah, jadi yang pertama nih sebagai contoh, dosis sekali minum dan sehari minum pada resep berapa? Kita lihat resepnya yang tadi ya. Oke. Nah, kalau saya tanya di sini kan berarti ada 3 obat ya. Yang pertama adalah amoxicillin tablet 3 dibuat pulveres 1.
Yang kedua gigi tablet 5 dibuat pulveres 10, diminum sehari 3 kali. Nah, untuk amoksisilin adik-adik, amoksisilinnya yang diambilkan 3 tablet ya. Satu tabletnya sediaan lazimnya berapa? 500 mg. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 1500 dibagi 10. Jadi 1500 dibagi 10 adalah 150. Jadi dosis sekali minumnya 150 mg. Dosis seharinya berapa? Dosis seharinya adalah 450. Nah, ini akan lebih enak ketika kita bikinnya seperti ini. Oke, adik-adik bisa bikin seperti ini. Oke, ini dosis lazim tidak sekali minum, yang ini sehari minum. Oke, keterangan. Oke, yang pertama tadi apa? Amoksisilin ya. Dosis sekali minumnya berapa Dek tadi? 3 dikali 500 ya. Oh ya, ketika menuliskan di dosis resep dan dosis lazim itu langsung dalam miligram ya. Jadi amoksisilinnya berapa? 3 dikali 5 ya kan? 3 dikali 500 mg sama dengan 1500 dibagi 10. Berapa? 1150. Sehari minumnya berarti dikali 3. Kalau dikali 3 berapa? 450. Nah, nanti adik-adik tolong cari dosis lazim ya. Dosis lazim itu adalah dosis referensi yang digunakan untuk membandingkan ini apakah dosis sekali minum dan sehari minumnya bisa. Ini nanti misalkan paracetamol ya. Nah, kalau paracetamol ini dilihat deh. Untuk paracetamol enggak deh. Paracetamol sirup itu kemarin berapa deh? 120 mg per 5 ml ya. Terus kemudian diketahui dosis lazimnya hilang lagi. Iya, Bapak. Ini kenapa ya kok hilang-hilang ya? Oke, dosis lazimnya berapa? Dosis lazimnya adalah untuk anak-anak usia 6 tahun itu adalah 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per pemberian. Bisa diberikan 4 sampai 6 kali sehari. Oke, sampai sini ya. Saya kasih contoh dulu. Kalau paracetamol tadi di dalam resepnya ada di sebelah ini ya. Paracetamol sirup nomor 1 tandai 3 kali sehari 2,5 ml. Kalau 2,5 ml dengan paracetamol 120 mg per 5 ml berarti dosis sekali minumnya berapa? 10 mg. Oke. Dosis sehari minumnya berapa? Sehari 3 kali berarti 3 kali 60 berapa? 180 mg. Oke, jadi menuliskan di dalam kolom di dalam tabel ini langsung dalam bentuk miligram. Nah, sekarang kita lihat ini. Tadi berat badannya berapa Dek untuk anak-anak ini tadi? Untuk anaknya adalah 20 kg.
mg, betul kan ya? Jadi dosisnya berapa? Rentang dosisnya adalah 200 sampai, ini ya dosisnya, lazimnya di sini 200 sampai berapa? 20 dikali 15 adalah 300 miligram per pemberian. Oke, jadi kalau tulis di sini langsung seperti ini, 200 sampai 300 miligram. Untuk sehari minumnya berapa? Sehari minumnya berarti dikalikan 3. Kalau dikalikan 3, karena ini 3 kali, 600. sebenarnya boleh nggak sih paracetamol itu diminum 4 kali? Boleh. 6 kali? Boleh. Karena sebenarnya dalam 24 jam dia bisa segini. Oke, berarti dikali 3 berapa? 600 sampai dengan dikali 3, 900 mg. Nah, lakukan hal yang sama untuk paracetamol, untuk amoksisilin, dan untuk apa ini namanya, GG. Nah, GG juga iya, GG adik-adik harus tahu dulu berapa sih satu tabletnya. Kalau misalkan katakanlah GG satu tabletnya 100 mg, berarti dikali 5. Berapa dikali 5? 500 mg, kemudian dibagi 10 pulveres, berarti berapa? 50 mg. Sehari minumnya berapa? Sehari minumnya adalah 150 mg. Oke. Nah, ini nanti tolong adik-adik cari di dalam di dalam referensinya apa, terserah referensinya apa, yang penting adik-adik nanti di bawah tabel ini bisa dicantumkan sumbernya, bisa dari MIM, bisa dari ISO, bisa dari macam-macam, ataupun dari Draft Information Handbook. Nah, kalau yang paling valid sebenarnya Draft Information Handbook, tetapi sayangnya Draft Information Handbook itu tidak tersedia online gitu ya. Jadi bisa hanya misalkan besok adik-adik ke lab buat praktikum, nah di pojokan praktik itu ada buku referensi, di situ ada Draft Information Handbook. Tapi kalau enggak silahkan bisa pakai punya yang Kemenkes ataupun yang lain. Yang penting adalah cantumkan sumbernya saja. Dan ketika melihat di sini, ketika mengerjakan di dalam tabel ini, langsung di dalam miligramnya. Kalau masih berupa yang seperti ini, silakan bisa langsung diisikan miligramnya. Nah, ini adik-adik lihat, kalau dosis sekali minumnya paracetamol adalah di dalam resep 60 ml, sedangkan sekali minum di dalam dosis lazim 200 sampai 350 mg, maka yang terjadi apa? Dosis resep tidak sesuai, dalam kurung kurang gitu ya. Nah, adik-adik bisa tambahkan seperti ini, karena pertanyaannya tadi adalah dosis sekali minum dan sehari minum, itu bisa dijawab pada kolom yang sebelah sini. Dosis lazim untuk masing-masing zat aktif, adik-adik bisa jawab di sini. Kemudian apakah dosis lazim dalam resep tersebut sudah sesuai, adik-adik bisa tuliskan di sini, sesuai atau tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi bagaimana cara kita mengecek apakah resep yang ada di sini itu sudah sesuai atau belum? Kita bisa bikin tabel pertolongan sebagai berikut ya. Ditulis dulu nama obatnya apa, kemudian sekali minumnya berapa. Lagi. Dosis sekali minumnya, ditulis dulu nama obatnya di sebelah sini. Dosis resepnya adik-adik bisa tuliskan, kalau dosis resep adalah based on resep ya. Nah, oke, adik-adik bisa lihat di sebelah kiri ya, resepnya ada di sini kasusnya. Jadi adik-adik harus bisa dulu menentukan dosis resepnya. Ingat, di situ ada DTD atau tidak. Kalau pada kasus satu ini tidak ada DTD, maka 3 tablet amoksisilin dibuat 10 pulveres. Nah, oleh karena itu adik-adik juga harus tahu dulu
satu tablet amoksisilin itu mengandung berapa miligram amoksisilin. Kita tahu kalau tabletnya amoksisilin 500, berarti 500 mg dikali 3, 1500 dibagi 10. Tuliskan di dalam tabel ini langsung 150 mg-nya sudah di atas ya. Kemudian sehari minumnya berapa? Lihat signanya. Kalau ditandai 3 kali sehari berarti diminum 3 kali sehari dikalikan 3. Nah, oleh karena itu nanti di dalam dosis lazim adik-adik nanti lihat dosis lazimnya berapa. Mungkin akan berbeda-beda. Contoh misalkan nanti ada adik-adik yang akan mendapatkan dosis anak untuk amoksisilin adalah 20 sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 2 atau 3 dosis. Nah, kalau seperti ini adik-adik harus paham dulu dosis yang di sini itu adalah per hari. Kalau per hari adik-adik harus bagi dulu menjadi 2 atau 3 sesuai dengan yang ada tertera di situ. Katakanlah karena ini nanti dipakai untuk 3 kali sehari, maka ini bisa dibagi menjadi 3 kali dosis ya. Nah, berapa kemudian yang menjadi referensi dosisnya? 20 dikali 20, ya enggak? 20 dikali 20 itu berapa? 400, ya kan? Sampai dengan berapa? 100 dikali 200, berarti 2000 mg. Ingat, yang ini itu adalah per hari. Kalau per hari itu berarti kita tuliskan di sini ya. Ini untuk 3 kali. Berarti berapa? 200 sampai 400 sampai 1000 gitu ya. Kalau sekalinya berarti berapa? Dibagi 3, ini dibagi 3. Kalau dibagi 3 133,3 sampai dengan 333,33. Nah, dilihat sekarang kalau ini dosis amoksisilin 100 mg 150. Sekali minumnya masuk rentang di sini enggak? Masuk. Kalau sehari minumnya di sini masuk enggak? Nah, ini bisa dikatakan dosis sesuai. Itu lakukan hal yang sama untuk gigi. Sebisa mungkin kalau untuk anak-anak, adik-adik dapatkan dosis yang seperti ini ya, yang per kilogram berat badan. Jadi bisa di-adjust sesuai dengan berat badannya berapa. Oke, cara mengerjakannya apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Cukup jelas Bapak. Oke, kalau cukup jelas, nah ini karena ini online gitu ya, saya hanya ingin memastikan bahwa adik-adik bisa mengerjakan ini sendiri-sendiri. Jadi nanti tolong kasus yang pertama ini tetap dibuat ya adik-adik ya, tetap dibuat dan kemudian di-upload di dalam eloknya. Nanti habis ini saya berikan eloknya. Oke, jadi tetap di-upload. Yang di-upload apa? Tabelnya ini aja, sama mungkin keterangan yang dosis kalian pakai itu tadi apa, referensinya dari mana, itu aja. Jadi cukup seperti ini sudah cukup. Yang penting adik-adik kerjakan sendiri-sendiri. Oke. Ini untuk yang pertama ya. Yang pertama sebenarnya sudah saya jawabkan, tapi kurang GG ya. GG silakan tolong dicari dosis lazimnya. Nah, ada kalanya adik-adik akan mendapatkan dosis maksimal. Oke. Dosis maksimal itu apa? Dosis maksimal adalah dosis yang maksimal diberikan. Ada kalanya dokter itu memberikan sedikit di atas dosis lazim. Selama di bawah dosis maksimal, tetap di bawah dosis maksimal, ya nggak masalah gitu. Nah, nanti adik-adik bisa googling dosis maksimal paracetamol untuk anak itu berapa. Nah, nanti silahkan adik-adik kalau ada keterangan itu bisa dicantumkan di di tabelnya tadi juga. Nah, mungkin di sini bisa dituliskan dosis maksimalnya berapa. Katakanlah 2 gram per hari. Ini contoh ya, nanti dicek dulu apakah 2 gram beneran apa enggak.
Nah, in case nanti ketika adik-adik mendapatkan sehari minumnya kok lebih dari 900, katakanlah 1000, tapi kalau misalkan masih di bawah dosis maksimalnya, maka adik-adik tetap dituliskan dosis resep sesuai, tidak melebihi dosis maksimal, gitu ya. Jadi dosis lazim ini adalah lazimnya. Boleh lebih enggak? Boleh, asal tidak melebihi dosis maksimalnya. Ketika ada dosis maksimalnya. Kalau nggak ada dosis maksimalnya berapa? Ya harus pada rentang dosis lazim. Oke ya. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Tolong adik-adik bikin ini. Kemudian cari nih terakhir nih ya, GG-nya berapa. Nah, yang kedua nih. Yang kedua ini adalah pasien dewasa. Oke, yang pasien dewasa ya, ada dua juga, ada paracetamol, ada asetilsistein, ada methylhydrolin. Campur dan buatlah pulveres, masing-masingnya adalah 10 sesuai takaran di sini. Tandai 3 kali sehari. Pulveres masukkan dalam kapsul gitu ya. Jadi dibuat kapsul. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ini hati-hati ada DTD gitu ya. Kemudian di sini yang kedua adalah Cefixim. Jumlahnya 12, tandai 2 kali sehari 1 kapsul. Oke. Sama pertanyaannya adalah dosis sekalinya berapa, sehari minumnya berapa, dosis lazimnya untuk masing-masing, dan dosis tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Silahkan bisa dibikin tabel sesuai yang saya contohkan di atas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah ngerti ya tugasnya apa? Yang pertama tadi ada kasus 1, yang kedua ada kasus 2. Silahkan bisa di screenshot dulu. Nah, kalau sudah di screenshot, tugasnya adalah membuat tabel yang ada di sini. Nama obat, dosis resep sekali dan sehari minum, dosis lazim sekali dan sehari minum. Nanti keterangannya silahkan dituliskan di sini. Oke. Nah, kemudian kalian hitung tuh dosis resepnya, hati-hati ada DTD atau tidak. Dosis lazim silahkan cari dari mana? Cari dari referensi. Baru kemudian apakah sesuai atau tidak dengan membandingkan kolom yang ada di sebelah kiri ini dengan kolom yang dosis lazim yang ada di sebelah kanan. Kalau masuk rentang dosis, silahkan tuliskan dosisnya sesuai. Kalau tidak masuk rentang dosis, kalian tuliskan tidak sesuai. Tidak sesuainya bisa lebih, bisa kurang. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri dan mengerjakan mandiri? Izin bertanya Bapak, itu nanti Silakan. tugasnya dalam bentuk tulis tangan atau boleh seperti yang Bapak buat seperti itu? Boleh dia dalam Word, dalam PPT, boleh nanti di save as PDF aja. Boleh nanti. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Bagi yang belum presensi, ya silakan. Tidak jadi Bapak tadi mau izin untuk presensi. Presensi kan ya, karena masih 68, ini mahasiswanya sudah 74. Silakan bisa presensi. Dalam. Oke. Bagi yang sudah presensi, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang
ada presensinya Aku terlewat mau bisa besok kon balik nih gue Pak Hirman. Besok kontrol terakhir ya. bisa chat saya aja deh, nanti yang belum siapa nanti saya centangin aja. Ya kan tanya berarti. Nah, karena ini hilang-hilangan ini, saya nggak tahu kok bisa hilang-hilangan.